Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Teduh Saputra. Saya akan berpidato tentang Pancasila. Saya udah mengikuti perlombaan ini, lomba pertama saya. Saya masih mahasiswa berstatus dan juga saya kuliah di Wina dan Intan. Mari saya akan membuka sesi untuk berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yudakikum wa yu'alimukum malam takunu ta'lamun wadhkuruni adhkurukum wa uskuruni wa la ta'furun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalawat innallaha ma'as-sabirin. Wahai para pemuda dan pemudi, dalam sejarah dunia, lihatlah, berjalan dunia ini banyak sekali negara-negara yang sudah merdeka. Tetapi dibandingkan dengan negara yang lain, yang merdeka satu yang sama lain isinya. Samakah derajatnya merdeka itu? Jerman merdeka, Arab Saudi merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka. Namanya sudah semuanya merdeka, tapi bandingkanlah isinya, pasti beda. Ya. Alangkah perbedaannya itu, dan jelas jika kalau kita kata sebelum negara ini merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai. Selesai apanya? Kalau dalam bahasa Jawanya ngejelimit. Maka saya bertanya kepada sekalian semua saudara saya, kenapa Saudi Arabia itu merdeka? Kenapa? Padahal 80% rakyat di sana Saudi Arabia itu orang-orangnya kaum Badui. Tahu kaum Badui? Orang-orang nggak bisa baca, men. Dan sama sekali tidak mengerti hal itu. Ibnu Said mendirikan pemerintah Arab Saudi. Ya. Rakyat Arabia sebagian besarnya apa? Belum mengetahui bahwa belum tahu tentang masalah membaca, menulis, tapi tahu mereka. Jadi pada saat itu Ibnu Said pas dia merdeka, itulah dikasih sebuah kemerdekaan. Jadi para saudara, contoh yang lain hebat adalah Soviet Rusia. Rusia ini pada masa mendirikan negara Soviet itu, apakah rakyat negaranya Soviet itu cerdas? Enggak, tidak dapat membaca, sama kayak itu sama kita juga. Dan buku-bukunya yang terkenal itu dari Tolstoy dan Voltaire, tonton mengetahui keadaannya rakyat Soviet pada waktu Lenin mendirikan Soviet negara itu. Jadi untuk mendirikan sebuah namanya Pancasila itu sangatlah sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau kita mengubah sistem Pancasila ini ke sistem revisi undang-undang KPK waktu kemarin, mahasiswa itu turun ke jalan. Itu bukan masalah mahasiswa melawan sistem, tapi mahasiswa memberikan apresiasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan Pancasila. Karena Pancasila itu sesuai dengan kebudayaan di sini. Sila Pancasila itu ada 5, ya kan? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa berarti bangsa kita ini adalah bangsa yang banyak beragama, spiritualitinya kuat. Jadi saya mohon kepada para pemimpin, yang para DPR yang mengganti RUU Nikah,
sistemnya ke ngubah Pancasila, itu jangan. Menurut saya Pancasila harus tetap ditegakkan karena ini sesuai dengan dasar-dasar negara kita, karena telah sesuai dengan kebudayaan dari 1045 udah dibuat khusus. Kalau sistemnya negara Pancasila ini diubah dengan sistem cara otoriter komunisme, menurut saya negara ini akan hancur di tahun 2030. Jadi saya mohon kepada para pemimpin, kalau ingin mengubah Pancasila sebaiknya kita jangan mengubah. Pancasila adalah dasar negara kita, ideologi kita. Memang kita adalah Islamnya banyak, tetapi itu ideologi kita, bangsa kita. Kalau kita mengubah negara ini dengan sistem yang komunis atau otoriter atau yang serikat, menurut saya jangan, karena tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil, pemimpin yang adil dan beradab berlaku. Ketiga, persatuan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Kalau kita lihat, kita ini banyak pulau, banyak beribu-ribu pulau. Banyak sekali di sini pulau, ada ribuan kalau saya perhatikan. Budaya juga banyak bersatu. Kalau kita memakai sistem yang komunis otoriter itu, diubah RUU-nya, maka akan tertindas para kaum yang melarat. Orang kaya ya kaya, orang yang sederhana miskin, yang miskin tambah miskin juga, miskin tambah melarat, yang melarat tambah nggak punya apa-apa, jadi gembel. Saya pernah mengikuti seminar waktu saya seorang organisasi EMJ Syariah Ogonta. Itu mengikuti sebuah seminar revisi UUU untuk mengetahui. Itu narasumbernya bagus-bagus, ada dosen dari WB dan juga para dosen syariah dan juga para mentor narasumber MJ, ketua MJ gitu. Saya belajar di situ. RUU Undang-Undang Dasar atau KIP itu, kalau kita lihat, bang, orang-orang yang berinvestasi, yang bermodal banyak itu, yang modal dengkul, itu akan menguasai. Lihat, bangsa-bangsa Cina atau disebut dengan 9 naga itu, mereka ingin menguasai seluruh dunia. Terakhir yang dia ingin menguasai adalah di Selat Malaka itu. Kalau mereka udah berhasil lewati Indonesia, ini kan terakhir, mereka akan bisa menguasai Indonesia, menguasai dunia malah. Saya takutnya para orang-orang di elit-elit politik itu mengubah sistem ini, maka kita menjadi budaknya mereka. Dan mereka bilang, Soekarno sudah bilang kepada para pemuda-pemudi, imperialisme, atau kalau disebutnya sekarang ini para konspirasi itu disebutnya the New World Order, di mana sistem tata dunia yang baru, yaitu dengan satu negara, semuanya patuh dan menggunakan uang satu, dunia mata tunggal. Jadinya disebut dengan the New World Order. Sistemnya seperti itu akan mengakibatkan para yang miskin tambah miskin, gak akan menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Itulah sistem yang sangat zalim. Kenapa Pancasila ini kalau diubah akan jadi seperti itu? Makanya Pancasila ini harus kuat dan teguh dan menjadi dasar negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Bangsa ini penuh dengan demokrasi, bergotong royong, bermusyawarah.
Kalau kita mau memikirkan kalau bangsa kita ini diubah dengan bangsa dengan budaya-budaya yang lain, maka nggak akan sama, maka akan budaya kita akan tertinggal dan mempunyai demokrasi yang kuat bergotong royong. Setiap perkampungan ini yang saya dapat, maka bangsa ini kita harus menjadi bangsa yang kuat, yang sejahtera, dan bangsa yang hebat dan mempunyai demokrasi yang kuat. Bukan untuk demokrasi yang hanya untuk kepentingan saja, tapi demokrasi untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pemimpin. Itu seharusnya dijelaskan di Pancasila sila keempat. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan seluruhnya adil, tanpa ada nama dan jabatan apa. Tapi kenapa bangsa ini seperti itu? Mari, inilah pidato saya karena sudah lewat kena 10 menit. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada berbagai kesalahan pidato. Sekian, saya Muhammad Dudu Saputra. Saya jurusan Siasat Syariah semester 5 Fakultas Syariah Wina dan Intan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.